Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara cinta segitiga Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Pisces. Ini tarikan energi untuk melihat situasi terkini atau dalam waktu dekat hubungan Pisces dengan pasangan sahnya. Tapi seperti biasa, sebelum memulai, mari harus ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai. Situasi antara Pisces dengan pasangan asmaranya. Kalau Mari lihat begini ya, nampaknya Pisces ini mungkin merasa cukup kesel gitu ya, merasa cukup kesel dengan si pasangan sahnya ini. Mungkin Pisces di situ tuh kayak nganggep bahwa pasangan sahnya ini tuh rasa empatinya, simpatinya ke Pisces ini tuh sangat-sangat rendah sekali gitu. Jadi mungkin Pisces nampaknya bisa aja menuduh kalau si pasangannya ini tuh menjadi sumber masalah gitu ya, sumber pencipta rasa sedihnya dia, rasa tidak nyamannya dia gitu ya. Jadi kayak yang seseorang ini ya, pasangan sah ini tuh kok kayaknya nggak paham betul tentang Pisces, terutama dari sisi kebutuhan emosionalnya Pisces gitu ya. Nah, jadi nampaknya Mari memang mungkin di situ tuh kayak yang ada pemikiran yang cukup bertolak belakang antara Pisces dengan si pasangan sahnya ini gitu. Jadi mungkin ini tuh terlalu sensitif ya. Piscesnya itu bisa terlalu sensitif kepada si partner. Jadi mungkin beberapa menganggap bahwa si pasangan ini tuh terlalu mendominasi gitu ya. Kok kayaknya mungkin dalam hubungan Pisces melihat bahwa yang terjadi itu ya, ini tuh semuanya hanya menuruti kemauan dan kehendaknya si pasangan. Jadi kok kayak dalam hubungan ini sebenarnya mungkin Pisces rasa lebih banyak benefitnya untuk si pasangan daripada untuk dia gitu ya. Atau mungkin di situ tuh tidak adil gitu ya. Lebih banyakkan untuk si pasangan ya benefitnya daripada untuk Pisces, dan bahkan beberapa Pisces bisa bilang nggak ada apa-apanya menjalani hubungan ini untuk aku gitu ya. Semua hanya untuk dia gitu. Misalnya untuk mau makan aja itu tuh harus mengikuti menunya dia misalnya gitu ya. Dianya itu tuh terlalu sibuk dengan aktivitasnya dia. Aku nih diabaikan gitu. Ya, aku hanya disuruh untuk duduk diam menunggu kedatangannya dia gitu misalnya. Atau kayak aku nih disuruh beginilah, disuruh begitulah, padahal aku nggak mau nih gitu. Tapi si pasangan ini tuh kok kayaknya mau mengendalikan aku agar aku nurutin keinginannya dia. Nah, kayak gitu ya. Jadi di situ tuh akhirnya ada pancingan dalam dirinya Pisces untuk kayak membalikkan keadaan ini. Gitu ya. Jadi jangan-jangan pun Pisces di sini ya, sesuai dengan konteks judul ya. Pisces di sini tuh berselingkuh dari si pasangan sah. Ini tuh bentuk dari ekspresi rasa tidak bahagia, rasa tidak senangnya Pisces
kepada si pasangan sahnya ini gitu loh. Jadi kayak bolak-balik menganggap diri sebagai korban, ya, sehingga untuk saat sekarang atau dalam waktu dekat ini tuh pengen membalikkan keadaan yang tadinya menjadi korban, ini tuh mungkin naik level menjadi pelaku, menjadi korban tapi sekaligus juga menjadi pelaku. Nah, di sana ya. Jadi kayak Pisces ini tuh ingin banget ngelihat si pasangannya ini tuh tidak bahagia. Ingin banget gitu. Ya. Ingin banget kayak bikin si pasangan ini tuh jadi stres. Jadi minimal resah, gelisah gitu ya. Mengalami apa yang dialami Pisces, yaitu ketidakbahagiaan. Nah, gitu ya. Oh, kamu bikin aku merasa tertekan. Kamu bikin aku merasa unhappy gitu ya. Kamu bikin aku stres. Kamu bikin aku kecewa. Kamu bikin aku, nah segala macam ya tentang gambaran-gambaran yang negatif. Aku juga akan bikin hal yang serupa sama ke kamu. Nah di situ ya. Jadi ini juga bisa kayak nunjukin rasa cemburu gitu ya. Rasa cemburu bahwa kok si pasangan ini tuh bisa banget gitu loh. Bisa banget menjalani hidupnya dia itu tuh dengan begitu bahagianya gitu ya. Ke orang ini tuh kelihatan enjoy aja, asik-asik aja dalam hidupnya gitu ya. Padahal dia kan pasanganku, kenapa aku nggak bisa merasain pengalaman hidup seperti yang dia alami? Nah, di situ tuh bikin Pisces akhirnya punya dorongan untuk merusak-rusak ya, merusak-rusak happy-nya si pasangan ini gitu ya. Jadi di situ mungkin kayak memang pasangan sahnya Pisces ini tuh mari lihat ya, memang orangnya terutama untuk saat sekarang dan dalam waktu dekat, memang ini tuh orang yang bisa banget ya menikmati hidup gitu ya. Mana lagi untuk saat sekarang ini tuh banyak support gitu ya, banyak support untuk bikin dia senang gitu ya. Atau di sana tuh terbuka aja peluang, terbuka aja kesempatan, datang aja di situ tuh kayak tanda kutip, kayak yang karunia gitu ya, turun untuk mendatangkan rasa sukacita bagi pasangan sahnya Pisces ini gitu ya. Atau memang ini orangnya cukup lincah gitu ya, cukup lincah dalam hidup ini gitu. Jadi dia pun bukan tipe orang yang terlalu melankolis gimana-gimana gitu ya. Ya dia tahu hidup itu tuh memang harus dinikmati gitu ya. Hidup harus diisi dengan kesibukan yang mendatangkan satu kenikmatan gitu ya. Dia paham di situ dan memang boleh jadi dari sisi boleh memang jadi ini tuh dia agak-agak kurang peka. Memang ya, memang bisa agak-agak kurang peka pada karakternya Pisces yang sensitifan ini gitu. Dan sikap kurang pekanya dia ini akhirnya membuat Pisces jadi meradang gitu loh. Akhirnya membuat Pisces jadi agaknya di situ tuh kesal gitu ya. Agak bikin Pisces kok merasa harus membuat si pasangan ini tuh mengalami tanda kutip kondisi dan keadaan yang bertolak belakang ya, yang bertolak belakang gitu loh ya. Jadi kayak yang aku nggak bahagia, kamu pun harus nggak bahagia. Nah seperti itu. Jadi ini bisa Piscesnya agak-agak bawel, agak-agak cerewet gitu ya. Mungkin juga di sana Pisces nanti bisa agak-agak menjauhkan diri dari si pasangan. Misalnya menghindar, nggak mau deket-deket gitu ya. Nggak mau ngobrol-ngobrol. Kalau ngobrol-ngobrol tuh bisa nyindir-nyindir gitu loh. Bisa
niatannya tuh mau bikin repot si pasangan ini gitu ya. Nah, tapi pasangan sahnya Pisces, Mari rasa nggak mau masuk dalam model, skema, skenario yang disusun sama Pisces ini. Dan itu tuh bikin Pisces kok makin kesel gitu ya. Misalnya gini, sengaja Piscesnya nggak mau pulang ke rumah. Ini contoh aja. Sengaja Piscesnya nggak mau pulang ke rumah, tujuannya dia adalah membuat goncang si pasangan, membuat kayak merasa bersalah si pasangan gitu ya, merasa kayak kesepian si pasangan, lari dari rumah supaya bikin si pasangan ini tuh ya merindu misalnya gitu ya, membuat si pasangan itu tuh jadi kalang kabut mikirin Pisces, niatannya Pisces kayak gitu. Tapi si pasangan sahnya Pisces ini tuh Mari lihat, ya udah kalau kamu mau kabur ya kabur aja sana. Kira-kira gitu ya. Misalnya Pisces mau ngeblokir si pasangan. Harapannya dia ketika si pasangan ini diblokir, ini tuh orangnya kemerusung di sana. Gitu ya. Resah gelisah, kok aku diblokir, kok aku di reject panggilannya, kok aku ini tuh tidak dijawab-jawab chattingnya sama Pisces. Nah, mungkin maksudnya Pisces di situ tuh biar bergejolak gitu loh, mental dan emosional si pasangan. Tapi begitu si pasangan sah melihat dia diblokir, si pasangan sah ini tuh bisa ketawa-ketawa gitu ya. Bisa dia cuman ketawa, ya ampun aku sudah diblokir sama Pisces gitu ya. Nah, mungkin di situ tuh dia, yaudah nggak apa-apa kalau aku diblokir gitu loh. Nah, sana dia, wah aku bisa jadi makin bebas nih, aku bisa makin leluasan nih. Mau pergi kongko sama teman, misalnya gitu ya. Aku jadi nggak pening-pening nih, gitu ya. Aku jadi agaknya bisa tenang nih. Soalnya karena ada beberapa mungkin Pisces di situ tuh kalau ngobrol-ngobrol sama pasangan sah, mau nyindir-nyindir, mau cemberut gitu ya. Mau apa tuh omongannya kasar misalnya gitu ya. Jadi si pasangan justru kayak alhamdulillah aku tuh diblokir. Senangnya hatiku aku ini si Pisces itu tuh kabur dari rumah. Justru dia bisa bersorak-sorai hulala gitu ya. Di sana. Dan itu tuh bisa bikin Pisces, apa-apaan sih ini orang, kan bener tuh kan, dia tuh seneng banget tuh nyakitin aku, gitu. Jadi kayak dalam hubungan Pisces sama si pasangan ini, Pisces itu tuh selalu bisa mendapat verifikasi atas penilaian negatifnya dia tentang si pasangannya ini. Lihat tuh, aku blokir dia, tapi dia nggak ada sedikit pun usahanya untuk coba menghubungi aku, pakai nomor siapa kek gitu kan, pinjem HP temennya kek gitu, beli nomor baru kek, menghubungi aku dari Instagram kek, dari email kek, datang nyari aku ke rumah orang tuaku kek dan sebagainya gitu loh, gitu ya. Jadi ini tuh saya rasa Pisces memang agak-agak dramatis dan cukup kekanak-kanakan gitu ya. Ada di sana tuh lagi pengen tuh si egoisnya dia itu tuh tampil gitu. Tapi ini seperti cerita senjata makan tuan gitu ya. Seperti cerita senjata makan tuan. Jadi setiap ada keinginan untuk tanda kutip membalas dendam gitu ya ke si pasangan sah ya, dan mungkin bukan hanya sebatas niat tapi sudah dilakukan gitu, kemungkinan besar hasilnya itu tuh cenderung mengecewakan Piscesnya sendiri. Kok kayak nggak berhasil gitu, jurus-jurusnya dia bikin gejolak dalam hubungan mereka berdua ini tuh nggak cukup berhasil ya. Stimulus yang dilakukan Pisces ke si pasangannya. Nah, mungkin juga ya tadi, aku berselingkuh biar kamu ngerti. Nah,
Nah, di situ tuh ada. Bukan karena memang di sana sudah, bukannya di sana tuh pure karena memang mencintai, menyayangi itu si selingkuhan. Boleh jadi motif awal di sana, aku selingkuh biar kamu lihat ya. Aku ini tuh berharga di mata orang lain, kamu aja yang ngerendahin aku. Misalnya yang kayak gitu. Ya, kamu bisa happy-happy sama temenmu. Aku loh, nanti kamu lihat ya, aku juga bisa bahagia dengan pria lain, dengan wanita lain gitu. Dan kalau bisa di sini tuh ada niatan Pisces, aku akan cari tuh orang yang lebih bagus dari kamu gitu ya. Orang yang lebih cantik, orang yang lebih kaya, orang yang lebih religius, orang yang lebih sukses dan sebagainya gitulah ya. Jadi di situ tuh pikiran-pikirannya Pisces, perasaan-perasaannya Pisces ini lagi terisi oleh kenegatifan ya, perihal hubungannya dia dengan si pasangan, perihal bagaimana sikap laku si pasangan gitu ya. Tapi semakin bernegatif Pisces kepada si pasangan, bisa-bisa memang semakin berkembang, bertumbuh di situ tuh sisi kegelapannya Pisces gitu ya. Dan yang pertama, jika sisi kegelapannya itu tuh berkembang, yang pertama dikonsumsi oleh sisi gelapnya Pisces adalah dirinya Pisces sendiri. Gitu ya. Karena Pisces nanti akan mengembangkan otot-otot rasa teganya dia gitu ya. Mengembangkan kemampuan untuk mampu menyakiti gitu. Tapi ya orang-orang yang bisa berlaku gelap seperti itu, ini tuh pasti harus membuat dulu diri ini tuh begitu terlukanya gitu ya, supaya ada energi luka, kecewa, sakit dan sebagainya itu tuh, supaya ada energinya untuk melakukan hal yang serupa sama untuk orang lain gitu ya. Jadi dia akan menyakiti diri dia banyak-banyak gitu ya. Tapi ini tanpa disadari, ini udah pasti ya. Tanpa disadari gitu ya, dia akan mencari-cari alasan untuk dia merasa tersakiti gitu ya. Hal remeh temeh pun dijadikan sebagai seolah-olah itu adalah hal yang besar gitu ya. Bikin tercabik-cabik dulu jiwanya dia gitu ya. Baru agar dia bisa punya alasan untuk nyakitin si pasangan sahnya ini gitu ya. Jadi di sini tuh Pisces tanpa dia sadari sedang mencederai diri dia sendiri gitu ya. Ini tanpa dia sadari gitu, karena dia punya niatan untuk mencederai pasangan sahnya ini gitu. Kalau pasangan sahnya, mari lihat ya, mungkin yang lagi nggak ngerti ya apa yang sedang terjadi dalam dirinya Pisces gitu ya, atau mungkin kalaupun dia mengerti, dia di sana tuh menganggap ya udah dah terserah si Pisces ini tuh mau ngapain ya terserah dia gitu ya. Di situ tuh biar dia jungkir balik, yang penting aku nih ya tetap dengan baik menjalani hidupnya aku, tetap aku bikin hidupnya aku bahagia, aku sibukkan diriku dengan hal-hal yang memang mendatangkan manfaat ya untuk diriku sendiri. Nah, kira-kira begitu. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Sagittarius, Leo, Aries, Scorpio hadir di sana, Aquarius masuk. Kemudian di situ ada energi dari Cancer, masuk energi dari Leo di situ ya. Oke, baik. Mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.